Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Bible Studi. Dan kita mohon hadirat Tuhan ada bersama-sama di tengah-tengah kami, kita semua. Haleluya, haleluya. Angkat pujian, tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu. Tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Berhenti
selamanya. Dia tidak katakan tenggelamkan ku Bapa, tenggelamkan ku Bapa, di dalam hadirat-Mu.
Berbicaralah kepada kami ya Bapa, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah isi hati-Mu, kebenaran firman yang murni yang akan memberkati setiap kami. Roh Kudus urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya saya mengajak Bapak Ibu Saudara ya kita belajar untuk memahami tantangan yang besar yang dihadapi oleh rasul yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus ya ketika dia memberitakan Injil di tengah-tengah bangsanya sendiri ya, bangsa Yahudi di Roma. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kitab Roma, ya bagaimana Paulus itu berjuang supaya orang-orang sebangsanya, orang-orang Yahudi itu, mereka benar-benar bisa menerima Injil Kristus. Ya, jadi betapa tidak mudah Paulus meyakinkan orang-orang Yahudi ini. Ya, terus terang kalau kita melihat keadaan orang Yahudi saat itu yang ada di Roma, tidak mudah. Ya, mereka begitu kuat ya memahami Taurat itu. Ya, hidupnya seperti dibelenggu oleh Taurat. Ya, sehingga ketika mau masuk filosofi atau filosofi yang lain, ya sekalipun itu adalah Injil yang di dalamnya memberitakan tentang keselamatan, tetapi tidak mudah. Ya, tetapi bagi Paulus tidak ada pilihan.
dia harus berjuang sekuat tenaga. Bagaimana mereka, orang-orang Yahudi di Roma itu, mereka menerima Tuhan Yesus, menerima Injil, karena bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Ya, keselamatan hanya melalui Yesus Kristus, sosok yang mereka salibkan, mati dan bangkit dan naik ke surga. Ya, Paulus mau meyakinkan bahwa ini yang benar. Ya, tetapi sekali lagi memang itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Sekalipun ya di jemaat Roma justru sebagian besar adalah orang-orang non-Yahudi. Ya, jadi orang Yahudinya yang benar-benar menerima Kristus itu sedikit. Yang banyak orang-orang yang non-Yahudi. Nah, ini perjuangan tersendiri ya dari Rasul Paulus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10 mulai ayat 16, ketidakpercayaan Israel. Ya. Roma pasal 10 mulai ayat 16 sampai dengan ayat 21, perikopnya berbicara tentang ketidakpercayaan Israel. Ya, jadi dari judul perikop ini kita bisa melihat bahwa orang-orang Israel, bangsa Yahudi itu susah untuk dia percaya kepada Tuhan, untuk menerima Injil itu susah. Mereka berpegang pada Taurat. Ya. Ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ya, jadi Paulus menyitir dari kitab Yesaya ini. Ya, Yesaya pasal 53. Ya, Injil pasal 16 itu mensitir Yesaya 53. Mengingatkan, Paulus mengingatkan, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami ini? Jadi Paulus seperti menghadapi tembok yang kokoh, yang resisten, yang menolak pemberitaan Injil itu. Ya, dikatakan, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Ya, kalimat yang mengatakan tidak semua orang telah menerima kabar baik itu, ya, ayat ini memang bisa mengandung dua maksud. Ya, kalau dikatakan tidak semua orang telah menerima apa? Tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Ya, dari ayat, dari kalimat ini bisa mengandung dua makna. Yang pertama, memang ada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil. Jadi ada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil. Ya, jadi dia memang di sana diberitakan Injil, tapi dia sendiri belum pernah secara langsung mendengarkan Injil, belum. Ya, memang ada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil, yang adalah kabar baik. Ya, yang tafsiran yang pertama. Yang kedua, mungkin ada banyak orang telah mendengar. Jadi mungkin ada banyak orang telah mendengar, tetapi mereka tidak mau terima. Ya, mereka tidak mau terima. Karena begitu kuatnya Taurat itu mencengkeram hidup mereka. Jadi hidup mereka itu seperti dipagari hukum Taurat. Ya, jiwanya sudah diwarnai Taurat begitu kuat sehingga sulit menerima filosofi atau ajaran lain. Ini yang mesti. Jadi ketika kita berbicara kitab Roma, kita bisa membayangkan bahwa jemaat Roma itu adalah jemaat yang sulit menerima filosofi atau ajaran lain. Ya. Padahal kita tahu bahwa kekristenan itu sudah ada di Roma itu sejak tahun 49 Masehi. Ya, kekristenan ada di Roma itu sejak tahun 49 Masehi. Dan itu yang memberitakan juga orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang percaya pada Yesus, dia memberitakan sampai ke Roma. Tetapi pada perkembangannya justru orang non-Yahudi itu komunitasnya lebih banyak. Ya, justru orang non-Yahudi komunitasnya lebih banyak dan mereka lebih mudah menerima Injil itu, kabar baik itu. Ya, tetapi memang saat itu penguasa Roma tidak welcome. Ya, penguasa Roma saat itu tidak bisa menerima masuknya Injil. Ya, dia tidak bisa menerima kekristenan saat itu. Nah, inilah yang menjadi pergumulan Paulus. Ya,
Dia tahu bahwa bangsanya itu adalah umatnya, umat Yahudi, orang Yahudi. Paulus tahu bahwa dia orang yang tegar tengkuk. Kalau udah punya prinsip ini, ya udah ini dia pegang. Ya, tetapi bagaimanapun juga Paulus tidak ingin ya orang-orang Yahudi yang adalah satu suku, satu sebangsanya, satu rumpun dengan Paulus itu binasa. Paulus tidak ingin ya untuk menggenapi hukum Taurat. Ya, jadi bukan meniadakan. Kristus datang, Alkitab katakan Yesus datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat. Kalau kita lihat ayat di atasnya, ayat 4 ya, Roma pasal 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, jelas. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya, jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, dia akan memiliki kebenaran itu. Nah, kebenaran ini yang akan membawa mereka untuk masuk dalam proses keselamatan. Jadi Paulus berjuang meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Kristus datang bukan meniadakan, tetapi dia kegenapan dari hukum Taurat. Ya. Dan hanya orang-orang yang percaya kepadanya itu akan memperoleh kebenaran. Dan lewat kebenaran inilah yang akan membawa mereka masuk dalam proses keselamatan. Kalau mereka masih kekeh pegang Taurat dan menolak Injil, ya, menolak Kristus, mereka akan menjadi orang-orang yang terhilang. Ya, tapi kita semua tahu bahwa tidak mudah merubah stigma atau konsep berpikir orang Yahudi, tidak mudah. Mereka begitu kuat memegang prinsip itu. Ya. Ayat 5 dikatakan, ya, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Nah, kalau Musa, ya, kalau menurut Musa itu menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, dari hukum Taurat akan hidup. Tetapi kalau Paulus mau mengatakan, kalau kamu menerima Kristus, menerima Injil, kamu memiliki kebenaran, dan kebenaran ini bukan hanya membuat kamu menjadi orang yang menjadi hidup atau hidup berkualitas, tetapi itu akan menuntun kalian masuk dalam proses keselamatan. Itu yang mau disampaikan Paulus kepada orang-orang Yahudi di Roma. Ayat 17. Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, tentu ada maksudnya kenapa kok tidak dikatakan firman Allah. Ya, karena kok nggak dikatakan firman Allah, tetapi apa, firman Kristus. Karena konteksnya pada waktu itu Paulus memberitakan di tengah-tengah orang Yahudi yang begitu fanatik dengan Taurat. Makanya dikatakan firman Kristus. Ya, firman Kristus itu artinya firman yang di dalamnya itu memperkenalkan orang-orang itu dengan siapakah Kristus itu. Ya, bagaimana dia dinubuatkan di dalam kitab PL Perjanjian Lama. Kelahirannya dinubuatkan, kematiannya dinubuatkan, kebangkitan, ya, kenaikannya ke surga, semua dinubuatkan, dan itu sudah digenapi. Tinggal kedatangannya kali yang kedua itu yang belum. Ya. Jadi tentu bukan tanpa alasan kalau di sini dikatakan firman Kristus, bukan firman Allah. Artinya apa? Firman atau kebenaran itu berisi, memuat tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pribadi Kristus. Kelahirannya bagaimana, ya? Apa yang dia ajarkan, bagaimana peragam hidupnya, ya, bagaimana dia menuju kematiannya, bagaimana proses kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Disitulah yang mau Paulus ajarkan pada orang-orang Yahudi di Roma itu. Ya. Nah, dari perikop ini Bapak Ibu Saudara, dari perikop ini mulai ayat yang 16 sampai ayat 21, ayat kuncinya itu di ayat 17. Ini ayat kuncinya, ya.
Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, seseorang akan beriman, dia akan menjadi orang percaya kepada Kristus kalau dia sudah mendengar firman yang berbicara tentang Kristus. Kalau dia belum pernah mendengar firman yang berbicara tentang pribadi Kristus, dia tidak akan punya iman. Dia tidak akan menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Jadi ini jelas, iman timbul karena pendengaran. Tetapi pendengarannya bukan asal pendengaran, tetapi pendengarannya harus tentang firman Kristus. Ya, apakah firman Kristus bukan firman Allah? Oh iya, firman Allah, tetapi ini spesifik khusus yang mengupas, yang memberikan penjelasan tentang pribadi Kristus, mulai kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, sampai nubuatan untuk kedatangan kedua kali. Semua yang itu harus dipahami oleh orang percaya. Ya. Jadi kalau orang dikatakan, oh aku percaya, aku sebagai orang percaya, ya aku percaya pada Kristus. Orang ini pasti pernah mendengar firman yang berbicara tentang pribadi Kristus. Soal kelahirannya, soal kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga, serta janji kedatangannya yang kedua kali. Ya, mereka pasti pernah mendengar ini, dan semua itu telah dinubuatkan dan telah digenapi. Ya, tinggal kedatangannya kedua kali yang itu kita nantikan. Ya. Jadi kalau orang pernah menjadi Kristen, ya saya juga heran. Orang pernah menjadi Kristen, terus dia sampai dia meninggalkan imannya itu, saya heran. Ya, apa yang salah dengan Alkitab? Coba, sosok yang adalah juru selamat kita, Yesus Kristus, ya di perjanjian lama pun sudah dinubuatkan bahwa nanti ada sosok ini, ya lahir di kandang Bethlehem, dia harus menderita sengsara, ya mati disalibkan untuk semua dinubuatkan dan semuanya telah digenapi, tinggal kedatangannya. Ya, itu luar biasa. Ya, jadi kekristenan itu luar biasa. Ya sulit untuk disangkal kebenarannya, sulit. Karena semua yang telah dinubuatkan itu digenapi dan benar-benar kita melihat hal itu. Ya. Jadi mendengar tentang pribadi Kristus itu sangat penting dan mutlak. Karena dari sinilah diawali proses untuk seseorang menuju, ya, seseorang masuk dalam proses keselamatan, yaitu diawali dengan mendengar firman Kristus. Ya, disinilah proses keselamatan dimulai. Ya, karena dengan mendengar firman tentang Kristus, mereka akan memiliki pengenalan akan Kristus secara lengkap. Mereka akan memiliki pengenalan akan Kristus secara lengkap. Yang selanjutnya ketika dia mendengar itu mereka percaya. Ya, mereka percaya kepada Kristus. Nah, tentu bukan berhenti dipercaya yang diucapkan lewat mulutnya, lewat bibirnya, tetapi harus diikuti dengan ketaatan atau penurutan akan kehendak Bapa. Ya. Jadi proses keselamatan itu panjang, Bapak Ibu, itu panjang. Ya, mulai dari kita mendengar firman Kristus yang sampai nanti pada tingkat tertentu, pada level tertentu kita benar-benar menjadi orang percaya, dan ketika kita memutuskan menjadi orang percaya, kita terus dibawa masuk dalam proses keselamatan. Kita diajar. Nah, ini yang perjalanan hidup orang percaya ini yang bisa melelahkan. Ya, ini yang bisa melelahkan. Ya, dan inilah proses panjang yang harus dilalui orang percaya. Ya, inilah proses panjang yang harus dilalui orang percaya. Ya, kalau dikatakan iman timbul dari mendengar, ya, dan mendengar oleh firman Kristus. Jadi seseorang menjadi orang Kristen, seseorang menjadi orang percaya itu awalnya mendengar firman Kristus, tetapi sekali lagi tidak berhenti di sini. Ya,
Untuk percaya, iya, pertama mendengar. Tapi selanjutnya firman itu akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang taat dan setia. Itu tidak ada pilihan. Ya, karena keselamatan kita itu bukan hanya aku percaya itu selamat, enggak seperti itu. Ya, keselamatan yang proses keselamatan yang panjang itu harus pada akhirnya, pada akhirnya harus orang percaya harus bisa menunjukkan bahwa dia bisa memperagakan hidup seperti yang diperagakan oleh Tuhan. Nah, itu baru dia masuk proses keselamatan. Ya, nanti kita ke sana, ya. Jadi sekali lagi, inilah proses panjang yang harus dilalui orang percaya. Dan tentu mendengar di sini bukan hanya 1 atau 2 kali momen, tetapi harus berkesinambungan. Harus berkesinambungan. Jadi orang percaya dituntut untuk bertumbuh imannya, ya, bertumbuh. Nah, bagaimana dia bertumbuh imannya? Itu kalau mendengar akan firman Kristus itu tidak berhenti. Ya, jadi jangan sekarang mendengar terus berhenti, tidak bisa. Ya, mendengar akan firman Kristus harus berkesinambungan. Ya, dan kita harus menganggap bahwa firman Tuhan yang adalah nutrisi jiwa kita itu harus terus mengisi bejana hati kita. Ya, ini yang sering saya katakan, firman Tuhan yang adalah nutrisi jiwa itu harus terus mengisi bejana hati kita sebagai orang percaya sampai itu nanti mewarnai jiwa kita. Mewarnai jiwa kita yang pada level tertentu, nggak tahu berapa puluh tahun, ya, nggak tahu berapa puluh tahun, ya, masing-masing individu berbeda. Makin orang itu serius mendengar, ingin punya lapar dan haus akan firman yang kuat, dia punya keinginan yang kuat untuk mendengar firman Tuhan, dia makin banyak menyerap nutrisi jiwa. Dan dia makin cepat pertumbuhan rohaninya, makin cepat. Ini tidak bisa dipungkiri. Ya. Sampai akhirnya mewarnai jiwa orang itu yang pada level tertentu, orang-orang seperti ini mereka pasti menjadi orang-orang yang tidak serupa dengan dunia ini. Ya, kita lihat di dalam Roma pasal 12. Nah, ya. Kan dari Roma 10 akhirnya dilanjutkan pada Roma 12 ya, ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Jadi ini janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, itu perintah. Ya. Jadi bukan option yang bisa milih, itu perintah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Lah, pembaharuan budi, perubahan karakter ini hanya bisa terjadi kalau nutrisi jiwa itu memenuhi hati kita. Kalau tidak, tidak mungkin bisa merubah pembaharuan budi itu tidak terjadi. Ya, pembaharuan budi itu maksudnya apa? Tingkah laku kita, ya, karakter kita itu nggak akan berubah. Dan itu hanya kebenaran firman Tuhan yang mampu merubah itu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang-orang Kristen pemula, dia hanya akan mengerti kehendak Allah, apa yang baik. Apa yang baik. Ya, apa yang baik, ibadah, membawa persembahan. Ya. Nanti udah mulai berbuat baik pada orang. Ya. Mulutnya udah mulai bisa menahan, dia tidak kasar, dia tidak liar, ya, dia udah tahu yang baik, ya, yang berkenan, ya, yang berkenan itu artinya apa? Setiap yang dilakukan itu membuat Tuhan itu nyaman. Misalnya yang sering saya katakan, orang mudah mengampuni, itu dituntut oleh Tuhan. Orang mengampuni orang lain itu dituntut dan itu wajib. Itu yang buat Tuhan berkenan. Ya, orang yang bisa memberi menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, dia
dia bisa menahan keinginan dagingnya demi orang lain, demi menolong orang lain. Yang ketiga, yang sempurna. Yang sempurna itu udah kelas yang paling tinggi, yaitu ketika kita melakukan semua itu atas pimpinan Roh Kudus. Jadi benar-benar kita tidak punya keinginan apapun dalam hidup ini kecuali melakukan kehendak Bapa. Ya, ini level yang paling tinggi, yang baik dulu, berkenan dan sempurna. Nah, kita itu kadang-kadang baik saja belum. Ya, buktinya ada banyak orang yang korupsi, ya, menipu, berzina, ya, belum lagi nanti, waduh, yang pada tingkat tertentu KDRT, itu baik aja atau tidak? Ya, kita udah lewat, orang Kristen mestinya udah lewat situ, udah lewat, udah bukan itu lagi. Ya, maka saya katakan tadi proses panjang itu harus dilalui oleh orang percaya, dan mendengar firman Tuhan itu jangan dianggap sebagai kewajiban. Ya, sekali lagi, mendengar firman Tuhan itu jangan seperti aku wajib, bukan. Itu harus dijadikan sebagai kebutuhan kita. Jadi mendengar firman, membaca Alkitab, berdoa itu harus menjadi kebutuhan kita. Aku yang butuh, aku yang perlu. Nah, sampai orang pada level ini pasti Tuhan akan bawa. Ini akan menjadi orang-orang yang tidak mungkin menjadi seperti orang dunia, tidak mungkin. Ya, jadi ini Bapak Ibu saudara yang harus dipahami. Dan ini perjuangan Paulus. Ya, tapi Paulus ngerti, lah kamu mendengar Injil aja nggak mau, bagaimana kamu mau dibawa sampai mengerti kehendak Tuhan? Ya, kamu masih berpegang teguh dengan Tauratmu, kamu masih bangga dengan Tauratmu. Ya, Paulus tidak mengatakan bahwa Taurat itu tidak penting, penting. Tapi jangan berhenti di situ, karena kedatangan Kristus itu sebagai penggenapan atau menggenapi hukum Taurat, yang itu akan membawa kita untuk masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya, ya, masuk dalam langit baru, bumi baru. Ya, saya ulangi sekali lagi, firman Tuhan yang adalah nutrisi jiwa itu harus terus-menerus mengisi bejana hati orang percaya sampai nanti akhirnya mewarnai jiwa. Jiwa orang percaya diwarnai, dan pada level tertentu mereka tidak serupa dengan dunia ini. Ya. Jadi iman di sini, ya, iman di sini jangan hanya dimaknai sebagai ucapan bibir saja. Oh, aku sudah percaya pada Kristus. Ya, jangan dimaknai hanya sebagai ucapan di bibir, di mulut. Aku orang percaya, aku sudah dibaptis. Ya, ya, jangan percaya kepada Kristus jangan hanya diwujudkan lewat ucapan bibir dan kebanggaan kalau kita menjadi pelayan, bukan itu. Ya, jadi aku percaya kepada Kristus, aku beriman kepada Kristus itu harus diwujudkan sampai dalam tindakan nyata kita. Diwujudkan dalam tindakan nyata kita. Ya, kan saya pernah diskusi dengan teman dekat, ya, dan juga dengan salah satu saudara. Yang penting kita yang penting udah percaya pada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Ya, dan percaya itu diwujudkan pergi ke gereja, bahkan menjadi pelayan. Itu mereka menganggap bahwa itu sudah mewakili percayanya kepada Tuhan. Kalau saya katakan belum, itu belum mewakili percaya yang benar kepada Tuhan, belum. Ya, kalau hanya mengucapkan lewat mulut, aku percaya, aku dibaptis, aku jadi pelayan, tidak ada susahnya. Yang susah itu kalau percayanya itu diwujudkan dalam tindakan nyata kita, diwujudkan dalam peragam hidup kita sehari-hari, itu yang susah. Ya, jadi iman kita, percaya kita kepada Tuhan itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata kita, yaitu apa? Penurutan kita akan kehendak Tuhan. Nah, ini ya, kalau sudah sampai ke sini, percaya kita harus diwujudkan dalam peragam hidup kita, yang itu menunjukkan bahwa ada penurutan kita akan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Nah, inilah orang yang dipastikan orang seperti ini pasti masuk langit baru, bumi baru.
Jadi kalau hanya ke gereja, ambil pelayanan, tapi belum menyentuh peragaan hidup seperti yang Tuhan inginkan, mereka belum bisa dikatakan orang yang benar-benar diselamatkan. Ya, di sini saya harus mengatakan, banyak orang mengaku sebagai orang percaya. Banyak orang mengaku sebagai orang percaya. Ya, ditandai dengan ke gereja, ambil bagian dalam pelayanan. Ya, dia bangga dibaptis, bahkan dibaptis Roh Kudus katanya. Tetapi peragaan hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia sebagai orang percaya yang mewakili, yang menunjukkan bahwa dia adalah murid Tuhan yang sejati, yang punya karakter seperti guru agungnya. Ini yang menyedihkan. Ya. Banyak orang mengaku sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tetapi peragaan hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia pantas disebut sebagai murid Tuhan. Ya, dia belum pantas disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati. Ya, karena karakternya pun tidak mencerminkan karakter seperti guru agungnya, yaitu Tuhan Yesus. Jangankan orang-orang seperti ini, jangankan melakukan kehendak Tuhan. Ya, padahal tadi ada tuntutan, karena percaya itu, iman itu, ya, iman yang menyelamatkan itu adalah penurutan akan kehendak Tuhan. Itu iman yang menyelamatkan. Ya, penurutan akan kehendak Tuhan. Jadi dia menurut kehendak Tuhan, itulah iman yang menyelamatkan. Nah, ada orang-orang percaya yang mengaku Kristen tapi boro-boro melakukan kehendak Tuhan. Tahu apa itu kehendak Tuhan saja? Tidak. Ya. Untuk tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya aja dia nggak tahu. Apa kehendak Tuhan dalam hidupnya? Dia nggak tahu. Ya. Apalagi melakukan. Ya. Jadi inilah yang menjadi pergumulan Paulus. Ya, kalau kamu banyak berpegang pada Taurat, ya, yang isinya adalah hukum-hukum, ya, tidak boleh ini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Ya, orang yang fokusnya pada Taurat, ya, orang yang berfokus pada Taurat yang adalah isi yang berisi hukum-hukum itu, ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, oh ini najis, ini yang halal, itu yang haram, isinya hanya hukum-hukum itu. Nah, kalau untuk memahami Taurat ini, orang tidak perlu bersentuhan dengan Tuhan, tidak perlu dia duduk di kaki Tuhan, tidak perlu. Asal dia baca Taurat tiap hari, dia hafal apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang haram, apa yang halal, dia akan hafal. Ya, hukum-hukum adat, ya, hukum-hukum apa yang berlaku di masyarakat Yahudi, dia hafal karena diatur dalam Taurat itu, diatur. Ya, dan orang-orang seperti ini tidak ada keharusan, tidak dituntut untuk bertemu, bersentuhan dengan Tuhan, enggak. Jadi sampai doa, sampai bersentuhan dengan Tuhan, enggak dituntut. Ya, mereka hanya dituntut untuk hafal hukum-hukum itu. Tetapi kekristenan dituntut sampai kita mengalami Tuhan. Yang pernah saya katakan, masing-masing kita harus punya pengalaman pribadi berjalan dengan Tuhan. Nah, itu kekristenan. Ini yang membedakan. Ya. Kalau Taurat itu hanya mentaati hukum, tetapi kalau kekristenan itu mengerti kehendak Tuhan yang ditaruh dalam hidup kita dan melakukan kehendak itu. Ya, jadi akhirnya apa? Selera Tuhan yang harus kita ikuti. Oh, Tuhan ini nggak senang. Ya. Kalau di Taurat nggak ada itu. Dilihat, oh boleh lakukan, oh nggak boleh, jangan. Kalau kita tanya Tuhan, ya, tanya Tuhan. Ya, jadi disinilah Paulus, ketika Paulus mengerti hal ini, dia sedih. Ya, jadi jauh. Bagaimana umat Yahudi hanya berpikir sepenggal ini tentang hukum dan hukum, tetapi Paulus mengajak mereka berpikir jangan berhenti di sini, tetapi mari ditingkatkan supaya kamu mengenal Allah dengan benar, mengenal pribadi Tuhan Yesus dengan benar, dan nanti akhirnya kamu akan tahu selera Tuhan. Ya, kamu akan tahu kehendak Tuhan yang ditaruh dalam hidupmu, dan itu yang harus kamu lakukan. Ya, nah kebanyakan agama itu hanya berbicara tentang hukum-hukum ini aja. Ya,
Tidak ada agama yang mengajarkan, mengarahkan untuk umatnya itu bersentuhan dengan Tuhan. Tidak ada, nyaris tidak ada. Ya, ini kelebihan kekristenan. Maka ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu jalan hidup. Ya, kekristenan itu jalan hidup. Jadi filosofi yang dikenakan oleh Tuhan Yesus itu juga yang dikenakan dalam diri orang percaya. Jadi bukan hanya dibatasi oleh hukum-hukum, enggak. Ya, kita didorong, kita diarahkan untuk sampai kita bersentuhan dengan Tuhan, yang akhirnya kita tahu selera Tuhan itu seperti apa, kita tahu. Ya, kita tahu. Anak-anak ya, yang sudah dewasa, anak yang dewasa yang mengerti maksud orang tua, dia tahu. Ya, orang tuanya marah itu cuman kita gitu, dia tahu, oh marah, papa, mama marah. Tapi kalau anak kecil tidak tahu, dia taunya kalau udah dibentak, pelototin, baru tahu marah. Anak kecil, ya. Kalau orang kita dewasa, begitu kita datang, papa, mama wajahnya begitu, kita tahu oh, marah. Kalau anak kecil mana memperhatikan wajah orang tuanya, dia yang ada dalam ini apa? Permintaan. Nah, itu kekristenan yang masih ini. Ya, jadi dia tidak memperhatikan perasaan Tuhan, perasaan bapaknya, tapi lebih mementingkan egonya supaya dituruti. Ya, ini yang membedakan kekristenan yang anak-anak dengan kekristenan yang dewasa. Ya, ayat 18. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Ayat 18. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi ayat 18 ini Paulus mempertanyakan, apakah mereka tidak mendengar? Nah, Paulus jawab, tentu tidak. Mereka telah mendengar, tapi memang mereka tidak merespon sama sekali. Ya. Dan apa yang dilakukan serta yang dikatakan oleh orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi itu didengar oleh banyak orang sampai ke ujung bumi. Ya, jadi kelakuan tabiat orang Yahudi dengan pemberitaan Injil sampai sekarang kita kan tahu. Kita mendengar bahwa orang ya negara Israel itu kekristenan hanya 7,5% atau 10%, Muslim sekian persen, 85% itu orang Yahudi yang belum percaya Kristus. Ya. Jadi orang seluruh dunia tahu bahwa orang-orang Yahudi itu belum banyak yang belum menerima Kristus. Ya. Makanya suka salah. Geger Timur Tengah itu dipikir orang Israel, dipikir banyak orang Indonesia, dipikir orang Israel, orang Kristen. Salah. Mereka Yahudi, agama Musa. Dan itu 85%. Kristennya sendiri hanya kira-kira 7%. Justru lebih banyak Muslimnya di Israel sendiri daripada Kristennya. Ini yang orang Indonesia nggak ngerti. Jadi kalau kayak perang agama bukan. Ya. Ayat 18 itu Paulus, apakah mereka tidak mendengar? Tentu tidak. Mereka mendengar, tetapi memang mereka tidak merespon. Ya, dan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi saat itu dan saat ini pun itu telah didengar banyak orang sampai ke ujung bumi, bahkan sampai sekarang. Ya, sampai sekarang semua tahu bahwa Yahudi Israel belum banyak yang belum menerima Tuhan Yesus. Mereka yang terima apa? Musa. Makanya agama Musa. Ya, ini yang jadi kepedihan Paulus. Lihat umat sebangsanya. Ya, itu kan sebangsanya, satu rumpun, satu ras sama Paulus. Ya, memang Paulus dipakai Tuhan untuk memberikan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, tapi dia tidak bisa menutup mata terhadap keadaan orang Yahudi yang adalah bangsanya sendiri. Dia tidak bisa menutup mata. Ya, dia prihatin juga. Ayat 19. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Ya. Jadi di dalam ayat 19 ini
di dalam ayat 19 ini Paulus juga ya mensitir dari kitab Ulangan. Dulu pun seperti itu. Ya, kalau kita tahu perjalanan hidup orang Israel kan gemes gitu. Ya, bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir itu kan lewat 10 tulah, dan 10 tulah itu kan semua luar biasa. Tapi toh demikian dia masih bisa bersungut-sungut. Ya, tiang awan, ya kalau dia jalan awan, tiang awan menyertai. Kalau dia jalan malam, tiang api. Jadi Tuhan, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Mestinya, logikanya, kalau orang yang normal, dia merasakan penyertaan Allah, Elohim Yahweh yang luar biasa itu, mestinya dia menjadi umat yang penurut, yang percaya. Tetapi kenyataannya memang Alkitab katakan ini orang yang tegar tengkuk. Ya. Apakah Israel menanggapinya? Ternyata tidak. Dan memang semua itu telah dinubuatkan, ya telah ya dari zaman PL, dari zaman Perjanjian Lama itu orang Israel itu karakternya seperti itu. Dan Paulus mengingatkan, ditulis diulang lagi di dalam kitab Roma ini. Dulu kamu gitu, sekarang masih. Jadi kenapa Paulus itu menyitir ayat-ayat Perjanjian Lama? Biar mereka tuh ingat tuh, nenek moyang tuh gitu, masa kamu mau gitu lagi? Ya. Jadi Paulus ingin supaya perjalanan hidup nenek moyangmu itu menjadi pelajaran yang berharga, supaya kamu itu menjadi umat yang menurut, bukan umat yang tegar tengkuk. Tetapi kenyataannya mereka memang benar-benar tegar tengkuk. Maka di ayat ini sampai katakan, ya, Tuhan membangkitkan rasa cemburu orang Israel dan amarahnya karena Tuhan telah menunjukkan belas kasihan dan kemurahannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, dan kalau kita lihat sejarah Israel, karena ketidaktaatnya Tuhan pernah pakai bangsa Babel itu untuk mengalahkan Israel, sampai dia menjadi bangsa yang terbuang. Ya, Allah bisa memakai bangsa kafir. Ya, bangsa kafir untuk menghukum, untuk mendisiplin orang-orang Israel ini. Ya, ini pelajaran yang baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah gini. Kita tidak boleh bangga dengan kekristenan kita yang itu hanya kulitnya saja, luarnya saja, yang tidak sampai menyentuh dalam nurani kita. Ya, kalau kita hanya bangga, oh aku ke gereja, aku melayani ini, aku melayani itu, aku jadi tim doa, tapi peragaan hidupnya buruk, tetap aja dia akan menderita. Ya, dan kita melihat ada orang-orang Kristen yang gitu, karakternya buruk, tapi ke gereja rajin, jadi pelayan, tapi karakternya buruk, tidak bisa ngatur uang, mulutnya jahat, tidak bisa dipercaya. Ya. Bagaimana dia tidak bisa mengampuni, tidak bisa berdamai dengan orang, akhirnya hidupnya menderita. Dan dia diizinkan orang-orang seperti ini apa? Nanti yang nolong orang non-Kristen. Iya, bisa. Kenapa tidak? Ya, yang nolong orang non-Kristen. Dipakai Tuhan untuk mempermalukan. Ya, kamu Kristen kan, tapi kamu nggak nurut kan? Ya, buktikan. Emang kalau udah Kristen kamu lebih nyaman, lebih kaya? Enggak. Kalau karakter nggak berubah, didisiplin Tuhan dengan cara seperti Tuhan mendisiplin orang Israel sampai jadi bangsa yang terbuang. Ya. Dan kita jangan bangga dengan itu. Maka tadi di depan saya katakan, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus harus kita wujudkan dalam peragaan nyata kita, peragaan hidup nyata kita hari lepas hari. Itu yang menunjukkan iman kita. Tidak cukup di mulut. Karena kalau tidak, Tuhan akan pakai orang lain untuk mempermalukan kita. Dan itu bisa. Itu bisa. Ya, kita punya utang pada orang non-Kristen yang kita sampai gak bisa ngembaliin. Sampai kita nyembah-nyembah. Mungkin bisa. Ya, kenapa tidak? Kamu artinya buruk kok. Kamu menganggap bahwa hidup itu hanya dengan kamu mengucapkan aku percaya, aku orang Kristen. Terus Tuhan akan berikan kamu menjalani hidup ini dengan
dengan penuh kemudahan. Enggak mungkin. Ya. Jadi di sini Tuhan mengingatkan, membangkitkan rasa cemburu orang Israel dan juga amarah orang itu karena Tuhan telah menunjukkan belas kasihan, kemurahan terhadap bangsa-bangsa non-Yahudi. Enggak ada pilihan karena memang kamu tergantung kok. Ya. Ayat 20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Coba. Ayat 20 ini coba kita. Ya. Ada orang yang tidak mencari aku, Tuhan berkenan menemui. Ya. Dan orang yang tidak menanyakan aku, Tuhan berkenan menampakkan diri. Sementara orang-orang percaya yang ketika dihajar Tuhan karena karakter hidupnya karakter buruk, karakternya jelek, hidupnya berantakan, terus dia mencari Tuhan, tapi Tuhan sembunyi. Ya, kan banyak doa orang Kristen nggak dijawab, tapi orang non Kristen justru Tuhan bisa menyatakan kasihnya. Tuhan bisa melamar orang-orang seperti ini. Tuhan bisa menampakkan diri pada orang-orang yang tidak menanyakan. Orang yang tidak menanyakan Tuhan bisa menampakkan diri. Ya, saya ulangi. Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Bayangkan, dia itu tidak ada niat untuk mencari, tapi Tuhan berkenan ditemui. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Bahkan pada orang-orang yang tidak menanyakan dia, Tuhan berkenan menampakkan diri. Makanya di sini Bapak Ibu Saudara, ya, di sini dari kebenaran ini yang harus benang merah yang harus kita tangkap apa? Bahwa Tuhan Allah Bapa itu mengasihi semua orang. Ingat, Allah Bapa itu mengasihi semua orang. Ya. Kalau orang percaya itu bisa menunjukkan karakter yang bagus dan hidupnya benar-benar mengabdi bagi Tuhan, pasti Tuhan akan spesial terhadap orang seperti ini. Tapi kalau dia orang percaya tapi karakternya buruk karena hidupnya rusak, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan hukum. Ya, disinilah yang saya mengerti kenapa kadang-kadang ada kecelakaan bus kan, kecelakaan bus yang mati 40 orang. Oh, yang mati pasti non Kristen? Enggak. Yang hidup pasti orang Kristen? Enggak. Kadang-kadang non Kristen hidup, diizinkan hidup, yang Kristen mati, nggak masalah. Coba pernah nggak kita lihat kecelakaan besar itu non Kristennya hidup, Kristen mati, nah banyak. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi semua orang. Ini tidak ada hubungannya dengan dia nanti masuk surga atau dipermuliakan, tidak ada hubungannya. Tetapi yang pasti Allah mengasihi semua orang. Kan kita sering dengar kesaksian non Kristen, wah udah pokoknya menurut akal manusia dia akan mati, ternyata dia nggak mati. Coba Tuhan jagai dia hidup. Non Kristen, orang Kristen kok ternyata mati juga. Ya, ini tidak bisa menjadi ukuran, karena pada dasarnya Allah Bapa itu mengasihi semua orang. Nggak urusan nanti penghakiman, nanti ada sendiri. Ya, karena kan kita tidak tahu. Siapa tahu sekarang dia non Kristen, 5, 10, 20 tahun lagi dia bertobat. Kita kan tidak tahu. Ya, siapa tahu justru dengan ditolong itu terus dia seperti diberikan penglihatan yang oleh Tuhan Yesus, dia jadi bertobat. Dan ada yang mustahil. Ya, jadi kadang-kadang soalnya ada orang-orang yang lebih, wah yang ini terus yang Kristen yang selamat. Enggak, non Kristen pun kalau memang Tuhan izinkan selamat, tetap selamat. Ya, ini buktinya. Ini katakan, aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Dia menampakkan diri. Menampakkan dia apa? Bisa apa? Dalam pertolongan itu, dalam pertolongan maut itu dia bisa menampakkan diri, angkat supaya dia tidak binasa. Bisa. Ya. Ayat 21.
Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku pada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Tetapi bagaimanapun juga, ya, ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan Allah Bapa itu selalu mengasihi umat pilihannya itu. Ya, dia selalu mengasihi umat pilihannya itu. Dia menantikan pertobatan dari bangsa yang tegar tengkuk itu. Ya, coba dengan tidak mau menerima, menolak, ya, tegar tengkuk. Tapi katakan tentang Israel yang berkata sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku, itu kan menunjukkan kepedulian terhadap umat pilihan itu sepanjang hari, ya, bangsa yang tidak taat dan yang membantah itu, ya. Jadi kita tahu betapa sabarnya Tuhan, betapa sabarnya Allah Bapa itu mendidik kita, betapa sabarnya, ya. Bahkan kalau kita merenungkan, kita seringkali berbuat salah, tapi Tuhan masih sepertinya diam. Tuhan masih memberkati kita, ya, Tuhan masih menghadirkan sukacita dalam rumah tangga kita, padahal kita bukan orang yang pantas diberkati. Tetapi ingat, itu pasti ada waktunya. Kalau sampai waktu, sampai titik tertentu kita tidak bertobat dan tetap jadi orang yang fasik, nanti kita berurusan dengan Tuhan, ya. Ya. Ayat 21 itu menunjukkan bagaimana Tuhan memang menggenapi ucapannya bahwa ini adalah umat pilihan, ya. Dia mengasihi mereka, dia menantikan pertobatan dari bangsa yang tegar tengkuk ini, ya. Nah, ini mungkin bisa jadi merupakan potret kehidupan orang percaya saat ini, ya. Bisa jadi ini potret kehidupan orang percaya saat ini. Mungkin ada orang-orang percaya yang saat ini tidak memperdulikan ibadah, tapi dia Kristen, tidak memperdulikan ibadah. Dia bisa berbuat baik, bisa berkorban, murah hati bisa, tapi dia tidak memperdulikan ibadah. Dia menganggap seperti tidak perlu Tuhan. Tapi bagaimanapun Tuhan memberikan kesempatan, satu saat kamu harus bertobat, satu saat kamu harus mencari aku, ya, sebelum kesabaran Tuhan habis. Tuhan memang panjang sabar, tetapi bukan berarti tidak ada batasnya, tetap ada batas, ya. Ini Bapak Ibu saya yang harus menjadi perenungan kita, ya. Mari kita mengoreksi apakah kita menjadi orang-orang yang taat, yang menurut akan kehendak Tuhan, yang memiliki karakter baik, atau sebaliknya kita menjadi orang percaya yang tegar tengkuk, ya, yang tidak bisa diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Karena memang dasarnya apa? Malas dengar firman, ya, dasarnya malas untuk mengisi bejana hatinya dengan nutrisi jiwa, malas. Maka orang seperti ini pasti karakternya buruk. Tidak ada orang yang tidak pernah dengar firman Tuhan terus karakternya baik, nggak ada, ya. Kalau baik standar dunia bisa, tapi tidak mungkin dia punya karakter baik dengan standar Kristus, tidak mungkin, ya. Karena firman Tuhan itu yang akan merubah sampai kita menjadi orang-orang yang tidak serupa dengan dunia ini, ya. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai menutup mata, sampai nanti di surga, ku tetap tinggal di hadiratmu. Engkau
sampai menutup mata, sampai nanti di surga ku tetap tinggal di hadiratmu. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadiratmu. Katakan, Bapakku rindu. Bapakku rindu selalu di hadiratmu, di hadiratmu. Pisahkan diriku dari dunia ini, agar ku layak tinggal di hadiratmu. Berkenankan ku berjalan bersamamu di hadiratmu. Ajarku untuk hidup tak bercacat celah, agar ku layak berjalan bersamamu. Bapakku rindu, Bapakku rindu selalu di hadiratmu, di hadiratmu. Pisahkan diriku dari dunia ini, agar ku layak tinggal di hadiratmu. Berkenankan ku berjalan bersamamu di hadiratmu, agar ku hidup tak bercacat celah, agar ku layak berjalan bersamamu, sampai menutup mata, sampai nanti di surga ku tetap tinggal di hadiratmu. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadiratmu, sampai menutup mata, sampai menutup mata, sampai nanti di surga ku tetap tinggal di hadiratmu. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di
diingatkan bahwa iman percaya kami kepadamu tidak cukup hanya lewat perkataan bibir mulut saja, tapi harus kami buktikan lewat peragaan hidup kami hari lepas hari bahwa kami adalah orang-orang yang tidak serupa dengan dunia ini, karena kami telah banyak Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu, dan jiwa kami sudah diwarnai oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu ya. Dan sampai saat nanti Tuhan, kami benar-benar tidak serupa dengan orang-orang dunia ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya dengan penuh ketaatan. Roh Kudus kuatkan dan teguhkan kami untuk kami terus mengiring dan melayani Engkau dengan kekuatan yang dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sidang jemaat GSKI Alitia Cimanggis, juga saudara kami yang setiap mengikuti ibadah streaming ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, memberkati anak cucu menantu mereka. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil, dan biarlah ini semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Pimpin Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara. Dan kiranya oleh belas kasih dan kemurahan-Mu, Engkau mampukan para pemimpin bangsa ini membawa bangsa yang besar ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara, terima berkat yang dari Allah Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, terima nikmat berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus-Nya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat malam Tuhan Yesus.